Konflik berdarah antara kelompok pejuang Palestina Hamas dengan Israel masih terus terjadi. Eskalasi makin tajam setelah Israel melontarkan serangan balasan yang bertubi-tubi ke wilayah Gaza. Tribuners, berikut sejumlah fakta terkait perang Gaza, ekonomi Israel ambruk hingga PBB stop bantuan. Badan Pangan PBB WPF pada Selasa 21 Februari telah menghentikan pengiriman bantuan ke Gaza Utara. Hal ini disebabkan serangan Israel yang telah meruntuhkan ketertiban sipil di wilayah tersebut. Penangguhan terbaru ini meningkatkan kekhawatiran akan kelaparan di Gaza Utara yang hampir sepenuhnya terputus dari bantuan sejak akhir Oktober di tengah perang Israel yang menghancurkan wilayah tersebut. Badan tersebut mengatakan pihaknya pertama kali menghentikan pengiriman ke wilayah utara 3 minggu lalu setelah serangan menghantam truk bantuan. Mereka mencoba melanjutkan pengiriman pada minggu ini, namun konvoi menghadapi tembakan dan kerumunan orang yang kelaparan melucuti barang-barang dan memukuli sopir. Rekaman dari lokasi operasi yang diverifikasi oleh Al Jazeera menunjukkan warga Palestina melarikan diri untuk berlindung di tengah suara tembakan dan kepulan asap bom. Saksi mata mengatakan 1 orang tewas dan banyak lainnya terluka dalam serangan tersebut. Video tersebut juga menunjukkan anak-anak Palestina menyendok tepung yang tumpah dari tanah setelah salah satu karung dibuka. Penangguhan bantuan ke wilayah utara terjadi di tengah penurunan tajam masuknya truk bantuan ke seluruh Gaza. Kantor Urusan Kemanusiaan PBB mengatakan jumlah rata-rata truk bantuan yang memasuki Gaza telah menurun dari 140 truk per hari di Januari menjadi 60 truk per hari di Februari. Produk domestik bruto Israel menyusut hampir 20% pada kuartal keempat tahun 2023. Penurunan ini terjadi di tengah serangannya ke Gaza yang masih berlangsung hingga kini. Kontraksi tersebut bahkan jauh lebih besar dari perkiraan, di mana para analis memperkirakan kontraksi sekitar 10%. Hal ini mencerminkan jumlah korban dalam perang melawan Hamas di Gaza yang kini memasuki bulan kelima. Angka resmi menunjukkan penurunan konsumsi swasta sebesar 26,9% quarter on quarter. Investasi pun tetap anjlok hampir 68% akibat terhentinya pembangunan perumahan di tengah kekurangan pekerja di Israel akibat mobilisasi militer dan pekerja Palestina yang sebagian besar dilarang memasuki Israel sejak 7 Oktober. Sebelumnya, lebih dari 150.000 pekerja Palestina dari tepi barat yang diduduki memasuki Israel setiap hari untuk bekerja di berbagai sektor. Mereka menyebar terutama di bidang konstruksi dan pertanian. Perekonomian Israel yang berteknologi tinggi sangat terpengaruh oleh fakta bahwa mereka telah memobilisasi 300.000 pria dan wanita sebagai cadangan militer untuk ditempatkan di Gaza dan di perbatasan utara dengan Hizbullah di Lebanon. Mobilisasi tersebut dipicu oleh serangan awal pada 7 Oktober oleh kelompok militan Palestina Hamas yang menewaskan sekitar 1.200 orang di Israel. Serangan Israel selanjutnya terhadap jalur Gaza dan kampanye pengeboman tanpa henti telah menewaskan lebih dari 29.000 orang di wilayah yang diblokade tersebut. Situasi Laut Merah di wilayah perairan dunia yang mengangkut 12% logistik global makin panas. Uni Eropa dilaporkan akan mengirim kapal perangnya ke wilayah itu untuk mengamankan kapal-kapal yang melintas. Hal ini ditegaskan Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen. Bukan hanya Laut Merah, militer juga akan beroperasi di Teluk Aden dan perairan sekitarnya. Hal ini juga dibenarkan Menteri Luar Negeri Italia Antonio Tajani yang mengonfirmasi peluncuran tersebut dalam pertemuannya para Menteri Luar Negeri di Brussels, Belgia. Sejak November, Houthi telah menyerang kapal-kapal komersial dan militer di Laut Merah. Penguasa Yaman itu menargetkan kapal-kapal yang terkait dengan Israel sebagai bentuk solidaritas terhadap warga Palestina di jalur Gaza yang telah diserang Israel sejak Oktober. Kelompok tersebut kemudian mengatakan bahwa mereka memperluas targetnya dengan memasuki kapal-kapal yang terkait dengan Amerika Serikat dan Inggris. Ini setelah Washington dan London melakukan serangan udara terhadap situs-situs Houthi di Yaman sebagai tanggapan atas serangan terhadap kapal-kapal tersebut. Mahkamah Internasional mendengarkan argumen dari 52 negara dan 3 organisasi internasional minggu ini. Ini adalah jumlah partai terbesar yang berpartisipasi dalam satu kasus pengadilan dunia. Panel beranggotakan 15 hakim tersebut diminta untuk meninjau pendudukan pemukiman dan aneksasi Israel serta kebijakan yang bertujuan mengubah komposisi demografi, karakter, dan status kota suci Yerusalem. Dalam agenda, ada 10 negara yang akan menyampaikan pandangan yakni Amerika Serikat, Uni Emirat Arab, Kolombia, Kuba, Mesir, Rusia, Perancis, Gambia,
Hongaria, dan Guyana. Amerika Serikat mendapatkan kesempatan untuk menyampaikan pandangannya terkait aneksasi Israel hari ini. Washington menganggap pihaknya telah terlibat secara intensif dengan Palestina, dengan Israel, dan dengan negara-negara lain di kawasan untuk mewujudkan perdamaian di wilayah itu. Selain Amerika Serikat, Uni Emirat Arab juga memiliki panggung untuk berpendapat. Perwakilan Abu Dhabi di PBB, Lana Nuseibeh, menguraikan bagaimana situasi di wilayah pendudukan Palestina memburuk dengan cepat selama setahun terakhir. Tahun lalu sejauh ini merupakan tahun paling mematikan bagi warga Palestina di tepi barat yang diduduki. Ini terlihat dari tingkat kekerasan pemukim Yahudi tertinggi yang dicatat oleh PBB. Tak hanya Amerika Serikat dan Uni Emirat Arab, Mesir juga mendapatkan panggung untuk menyampaikan pandangannya. Perwakilan hukum Mesir, Jasmine Moussa, meminta pengadilan untuk mengakui bahwa Israel sebagai kekuatan pendudukan berkewajiban untuk melakukan perbaikan dan segera mengakhiri pendudukan dan praktik-praktik melanggar hukum termasuk pemukiman. Sementara itu dari Amerika Latin, Kolombia dan Kuba juga terlibat untuk menyampaikan opininya. Bogota menganggap pendudukan wilayah Palestina merupakan pelanggaran hukum internasional dan bertentangan dengan prinsip-prinsip yang tercantum dalam piagam PBB. Kuba juga menyampaikan pandangan terkait pelanggaran Israel di tanah Palestina. Diplomat Kuba Ana Yancy Rodriguez Camejo mengatakan kepada pengadilan bahwa seluruh dunia memikul tanggung jawab moral untuk menyatakan diri mengenai situasi tercela yang dialami rakyat Palestina. Itulah sederet fakta terbaru perang di Gaza, Palestina. Semakin lama perang, warga Palestina semakin terancam kelaparan. Ekonomi Israel juga kian memburuk sejak terjadinya perang. Nantikan fakta-fakta lainnya di media sosial Tribun Jateng dan terima kasih atas kebersamaannya.